Paling bahayanya perkara itu ketika kita beribadah kepada Allah hanya ingin menjadi orang yang kasyaf, orang yang mengetahui hal-hal yang gaib yang tidak diketahui orang, hal-hal yang dihijab oleh Allah dibuka bagi orang mukasyifin, bagi orang-orang mukasyifin dibuka sama Allah. Nah kita kalau belum sampai derajat itu jangan ibadah karena pengen menjadi orang yang kasyaf. Wastiakuhu ilal karamat, ibadah, ngaji, baca Quran, baca sholawat karena pengen menjadi orang yang keramat. Hal itu karomah, mukasyafah, ya, khawarikul adah tidak akan nampak kepada orang tersebut selama dia mendapatkannya dengan cara syahwat, nafsu. Biar jadi orang yang kasyaf, bisa mengetahui hal-hal gaib. Misal, oh di sana itu akan terjadi banjir besok tanggal 2, misalkan. Oh di sana itu akan terjadi sebuah bencana alam longsor di awal tahun. Oh di sana akan terjadi banjir bandang di akhir tahun. Tujuan ibadah pingin seperti itu. Itu orang kasyaf namanya. Itu tidak boleh. Atau keramat, berarti orang yang sekeramat, orang yang mustajab doanya, orang yang mustajab ucapannya, orang yang mantih pengucapah. Tidak boleh beribadah karena tujuan itu. Atau mendapatkan keistimewaan di luar adat umumnya manusia. Selama hal-hal tersebut ingin didapatkan dengan syahwat, tidak akan pernah bisa didapatkan. Karomah itu Pak, ya, sampai asal tahu. Karomah, kasyaf, khawarikul adah itu perkara bukan yang diterakati, bukan. Itu memang murni pemberian dari Allah. Sampai terakat ingin jadi orang yang kasyaf, bisa nebak nikah, tidak bisa. Itu bahaya, paling jeleknya manusia itu. Sampai terakat kepingin dapat karomah, tidak bisa. Sampai terakat ingin mendapatkan hal-hal yang tidak umum pada manusia, tidak bisa. Sampai tidak bakal dapat keramat itu semuanya, tidak bakal dapat kehebatan itu semuanya. Karena orang yang bisa keramat, orang yang bisa kasyaf, orang yang bisa memiliki keistimewaan di luar umumnya manusia, mereka orang-orang yang tidak mau dengan hal itu, tapi Allah berikan keistimewaan kepadanya. Benikeng saja tetiang keramat, terakatin tidak bisa Pak, tidak bisa. Tidak ada cara seperti itu tuh, tidak ada di dalam ajaran as-salafun as-salihun, itu tidak ada cara-cara yang seperti itu. Menyingkap rahasia-rahasia Allah, tahu tentang ini, tahu. Tidak bisa kalau itu dengan terakatnya sampean. Orang yang mendapatkan itu, kata Al-Imamul Haddad, la tadhar illa ala man yakrahuha wala yuriduha ghaliban. Keistimewaan itu semua tidak akan nampak kecuali kepada orang yang memang tidak mau untuk jadi orang keramat. Artinya ibadahnya, terakatnya ikhlas karena Allah, dan tidak mau menjadi orang yang tahu dengan hal-hal yang gaib, menyingkap tabir-tabir rahasia Allah. Dia tidak mau dengan itu. Berarti intinya karomah, kasyaf, khawarikul adah itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena terakatnya, bukan. Karena kalau diterakati, diniati pengen jadi seperti itu, tidak bisa dapat Pak. Memang murni diberi oleh Allah, murni dikasih sama Allah. Jadi benih pas, bukan seperti orang yang pengen punya padi, ya harus nanam padi. Orang pengen punya banyak jagung, ya harus nanam jagung, bukan. Kalau karomah, mukasyafah, dan hal-hal yang luar biasa bukan seperti itu. Murni pemberian dari Allah. Innama takunu karomatin idza dhaharat an ala ahlil istiqamah. Dan sesungguhnya adanya karomah itu akan nampak kepada orang yang istiqamah. Makanya dikatakan al-istiqamatu khairun min alfi karomah. 1000 keramat kalah dengan orang yang istiqamah Pak. Orang keramat itu hakikatnya adalah orang yang istiqomah.
Wa qad taqa'u li ta'ifa minal maghrurin istidrajan. Nah, ini yang banyak terjadi di akhir zaman. Dan telah banyak terjadi bagi kelompok-kelompok orang yang tertipu, istidrajan lahum, sama Allah diberikan tipu daya dia, esolak pun pangeran, wabtilaan lidha'afatil mu'minin minhum. Dan selain istidraj tadi ya, atau tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kehebatan orang tersebut li dha'afatil mu'minina minhum, karena kelemahan imannya orang mukmin. Padahal mereka bisa nampuin orang ada sekampung dotong rombongan sedisa, bisa mereka memboros santet potong kepi ben bulan datang. Hati-hati, itu bisa jadi istidraj, tipu daya dari Allah, karena kemaksiatan yang dia tutupi, dosa-dosa yang dia sembunyikan, dia menunjukkan kehebatan di hadapan manusia, sedangkan dia khianat kepada Allah. Esolak pun pangeran, bisa memboros orang capok santet, bisa memboros orang sakit mata, bisa memboros orang sokon tak bisa ajulen, bisa memboros orang se puluhan tahun kening setruk. Esolak pun pangeran, itu tipu daya dari Allah. Tapi nanti semuanya akan dibalik menjadi pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan apa? Kok banyak orang gampang percaya? Li dha'afatil mu'minin minhum, karena imannya orang mukmin ini lemah sudah. Wahya fi haqqihim ihanatun. Hakikatnya orang yang hebat seperti itu ya, yang mendapat istidraj dari Allah, hakikatnya ihanah, keremehan untuk dia, kehinaan untuk dia. Walaisat karomah, itu bukan karomah. Kata Imamul Haddad, itu penghinaan, bukan karomah itu. Oleh Allah dihinakan, tapi dengan cara seakan-akan orang keramat, ya, seakan-akan orang yang hebat. Padahal enak ben Allah gini kan. Karomah itu disembunyikan, Pak. Bener tanpa aki goreng. Karomah itu disembunyikan, bukan ditunjukkan ke pameran. Itu pesulap, Pak. Yang bisa menunjukkan kehebatan di depan umum itu pesulap. Karena dalam sebuah riwayat disampaikan, dalam sebuah makalah disampaikan, dawuhnya ulama, setiap kali wali itu menunjukkan karomahnya, wali itu menunjukkan kekeramatannya, kehebatannya menurun di sisi Allah. Makanya wali itu tidak mau menunjukkan karomahnya. Kalau tidak saking terdesak, montakkan saking terpaksa. Sebenarnya para aulia ini tidak mau menunjukkan kekeramatannya, itu tidak mau, Pak. Kalau tidak saking mendesak, kalau tidak saking terpaksa. Dan beliau yakin kalau waktu mengeluarkan karomah itu waktu yang pas. Karena mengeluarkan karomah itu bukan menambah derajatnya, enggak. Beda dengan pesulap-pesulap, semakin hebat triknya dia, semakin naik ratingnya. Ya. Kalau wali, semakin beliau tunjukkan kewaliannya di hadapan umum, semakin turun ratingnya di sisi Allah. Itu bedanya. Wa alam anal karamata al jami'ah li jami' anwa'il karamat al hakikiyat was suriyat hiya al istiqamah. Ketahuilah bahwasanya karamah yang terkumpul di dalam berbagai macam bentuk kekeramatan secara hakikat atau secara gambaran, itu adalah istiqomah. Jadi baik hakikatnya atau gambarannya, orang keramat itu orang yang istiqomah, Pak. Bukan orang yang bisa begini, bisa bukan. Orang yang istiqomah. Al-mu'abbar anha, yang diibaratkan dari istiqomah tersebut dengan apa? Bimtithalil awamir, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabil manahi, menjauhi, menghindari daripada larangan-larangan Allah. Tidak hanya secara zahir, zahiran wa batinan, secara zahir dan batinnya.